Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi pada pertemuan hari ini di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan pembahasan yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ke materi pembahasan, terlebih dahulu kita awali pertemuan ini dengan berdoa, ya. Silakan berdoa. Siap, berdoa mulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak sekalian, hari ini kita akan cek dulu kehadirannya, siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, dan mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kelas 81 yang Dekila hadir? Biar Pak. Muhammad Rifal, Nazlia Maharani, Nahwa Maharani, Siti Nurmala, Siti Sekarwani, Sri Wulandari, Sayyidatul Zahra. Dan anak sekalian, kita sebelum ke materi ada pembiasaan, ya, pembiasaan terlebih dahulu, yaitu membaca surat pendek, ya. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdiru alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa syafatayn wa hadaynahu najdayn wa laqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah. Haqqu raqabah au i'amun fi yawmin dhi masqabah. Yatiman dha maqrabah au miskinan dha masqabah. Summa kana min
kedua yaitu al-asmaul husna. Bagaimana kalau semua Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus Ya Salam Ya Mu'min Ya Mu'min ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Qadir ya Bani ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Ahad ya Razzaq ya Fatah ya Alim ya Qadir ya Basir ya Hafid ya Rafiq. Lanjutkan ke materi ya. Nah, baik, yang kedua. Baik, alhamdulillah pada hari ini kita akan coba untuk masuk ke materi yaitu tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pemahaman sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat Allah itu ada 20 ya. Nah, sebelumnya kemarin kita membahas tentang bagaimana membaca Al-Quran melalui pemahaman ilmu tajwid yaitu alif lam ya, hukum alif lam samsiah dan pemaniyah. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi iman kepada Allah dengan tujuan, yaitu tujuan kita belajar iman kepada Allah ya, harus ada tujuannya ya. Iman kepada Allah kita belajar hari ini, yaitu tujuannya meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pemahaman sifat-sifatnya. Kemudian kompetisi dasarnya yang harus kita kuasai setelah pembelajaran ini, pertama mampu membaca ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Yang kedua, menyebutkan arti ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Dan yang ketiga, nanti ini menampilkan perilaku sebagai cermin keyakinan akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Baik, rapikan duduknya, persiapkan konsentrasi untuk kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Materi tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala dimulai dari skema ya. Skema itu disebut dengan peta konsep. Nah, seperti inilah ya, terkonsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengertian, kita akan bahas pengertian sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaid, dan sifat sikap kita ketika kita mencerminkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Yang pertama yaitu pengertian tentang iman kepada Allah. Apa itu iman kepada Allah? Ada dua pengertian. Yang pertama pengertian secara bahasa. Biasanya kalau istilah itu atau kata itu, ketika kita memahami sebuah kata, ada dua pengertian secara bahasa dan pengertian secara istilah. Nah, ini juga sama. Iman, kalau kita ingin mengetahui
Apa itu iman? Maka ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu bahasa dan iman. Menurut bahasa yaitu apa? Kepercayaan atau keyakinan. Itu dinamakan iman. Ya. Iman itu kepercayaan atau keyakinan. Keyakinan siapa? Keyakinan kita. Biasanya yang punya iman itu manusia ya. Yang kedua menurut istilah. Coba dibaca menurut istilah, yaitu kepercayaan tentang adanya Allah sekaligus menjelaskan apa saja yang datang dari Allah dengan cara meyakini dalam hati, dalam hati, dan membuktikan dengan amal nyata. Nah, ya, ada tiga apa? Tiga rukun. Pertama harus diyakini di dalam hati, dalam kalbu, i'tiqadu bil qalbi. Yang kedua harus dinyatakan dengan lisan, ya, dengan ucapan. Bagaimana cara mengucapnya? Dengan mengucap dua kalimat syahadat. Itu bukti bahwa kita iman kepada Allah dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat. Syahadat yang pertama kepada Allah, perhatiannya. Syahadat yang kedua pada Rasulullah. Bunyinya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Apa artinya? Aku bersaksi Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Betul. Pintar sih paling tadi udah bisa. Berarti nggak usah belajar lagi kalau udah bisa. Ya tetap belajar ya. Nah pengertian ini, yang ketiga, rukun yang ketiga setelah mengucapkan dengan lisan, pengucapan yang ketiga yaitu dibuktikan dengan amal yang nyata, amal perbuatan. Ya, iman kepada Allah harus dibuktikan imannya. Bagaimana cara membuktikan bahwa kita itu iman kepada Allah? Yaitu dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Apa saja perintahnya? Antara lain sholat, ya. Ketika dan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kerjakan sholat. Ya. Kemudian selain sholat, puasa, ya benar. Selain puasa, zakat, ya. Zakat ada dua ya, ada zakat fitrah, ada zakat harta. Ya. Selain itu apa lagi? Melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Itu adalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian larangannya, ada nggak larangannya? Ada yang tahu larangannya? Nah, dari minuman halal, ya, minuman haram itu harus. Terus apa lagi? Berjudi tidak boleh. Apa? Menjauhi pertengkaran. Ya, menghindari pertengkaran. Apa lagi? Banyak. Apa? Ya. Nah, ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Tabrani. Jadi kalau ditanya hadis itu ada yang meriwayatkan, dibacanya di sini nih di bawah. Rawahu Ibnu Majah wa Tabrani. Nah, itu berarti diriwayatkan HR Ibnu Majah dan. Jadi yang meriwayatkan itu termasuk yang menuliskan, yang membukukan
kemudian yang meneliti hadisnya itu apakah benar ini dari Rasulullah bukan. Hadisnya berbunyi al-iman ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi definisi tadi itu tentang istilah diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tentang pengertiannya. Paham sampai sini pengertiannya? Ngerti ya? Yang kedua yaitu sifat wajib Allah. Ada sifat wajib, sifat apa sih? Apa yang maksud sifat wajib? Ada yang tahu? Sifat wajib yaitu sifat yang pasti ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti wajib. Wajibnya ada wajib syarat. Jadi Allah mempunyai sifat yang wajib. Jadi Allah sebagai Tuhan, sebagai Khalik, sebagai pencipta itu wajib punya sifat yang 20 ini ya. Kalau di sini baru 13. Nah, nanti sisanya kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, apa sifat yang wajib bagi Allah? Di antaranya yang 13 ini yaitu wujud, bidang, baqa, mu'alafatu, irhawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, ayat, sama, rasa, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Dah berapa? Iya, 20. Nah, ini wajib bagi Allah. Contoh misalnya gini, wujud artinya Allah Maha ada. Kalau Allah tidak ada, buat apa jadi Allah gitu ya? Allah itu wajib ada. Kalau tidak ada, maka dia bukan Tuhan. Allah itu ada. Bagaimana cara membuktikan bahwa Allah ada? Yaitu dengan melihat ciptaannya ya. Ada langit, ada bumi, ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada tumbuhan, ada kita, ada laptop, ada fokus, dan ada apa lagi? Ada masker dan lain sebagainya. Ada virus. Ada virus kan? Kelihatan virus. Nah, itu wajib ada bagi Allah. Tidak mungkin kita menyembah sesuatu yang tidak ada. Ya. Yang kedua kitab itu Allah Maha terdahulu. Tidak ada yang mendahului selain Allah. Jadi Allah itu yang ada. Ya. Kemudian menciptakan makhluk-makhluk dan abadi nanti selamanya, tidak ada akhirnya. Kemudian baqa yaitu Allah Maha kekal, tidak akan musnah. Yang keempat, mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluk. Qiyamu binafsihi, maha berdiri sendiri. Wahdaniyat artinya maha esa. Qudrat artinya maha kuasa. Iradat artinya maha kehendak. Ilmu artinya maha mengetahui. Hayat artinya maha hidup. Sama artinya maha mendengar. Basar artinya maha melihat. Kalam artinya maha berfirman. Qadiran artinya apa ini? Apa enggak? Coba sama-sama. 1, 2, 3. Wujud qiyam mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsihi wa qudrat iradati
artinya apa artinya? Nanti kita pelajari artinya. Itu yang pertama. Yang kedua tentang sifat wajib bagi Allah. Yang ketiga yaitu sifat mustahil. Sifat mustahil ini sifat yang lawannya dari sifat wajib. Ya. Sifat mustahil sifat lawan dari sifat wajib. Tidak boleh ada pada Allah sifat-sifat ini. Ya, mustahil. Tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin ada pada Allah. Nah ini yakni sifat-sifat yang tidak mungkin atau terjadi pada Allah. Jumlah sifatnya ada 20. Ini pembahasannya baru 13. Ya, kalau tadi sifat wujud mustahil Allah bersifat ada. Allah ada, mustahil Allah tidak ada. Ya. Tidak boleh Allah itu punya sifat tidak ada. Gitu ya. Kemudian tidak lawannya kudus, yaitu baru. Baka sifat mustahilnya fana. Fana artinya sementara atau rusak. Ya. Kalau baka itu kan kekal, ya. Kalau fana itu sementara atau rusak. Kita ini sementara dan bisa rusak, ya. Manusia itu sementara. Ting lahir, hidup, mati. Nanti masuk lagi kalau nggak ke surga ke neraka. Yang di neraka bisa naik lagi ke surga. Seperti itu. Jadi ini berapa tahun lah. Jadi nggak akan lama. Kesannya nanti dekat. Yang keempat, muhalafatun lil hawadis. Sifat mustahilnya yaitu mumassalatun lil hawadis. Artinya serupa dengan makhluknya. Kan tidak mungkin ya. Kita aja bikin mobil nggak akan sama dengan kita. Begitu juga Allah tidak akan sama dengan makhluknya. Kemudian yang mungkin nafsihi ihtiyazu li ghairihi. Ya. Jadi punya ketergantungan kepada makhluk. Kemudian wahdaniyat itu Allah bersifat ta'adud. Ta'adud itu Allah mustahil berbilang. Masa ada Tuhan tiga? Kan nggak mungkin. Pasti Allah masa satu. Tuhan itu satu. Kemudian kudrat, ya mustahil azun itu lemah. Dan Allah mustahil lawan dari iradah karahah, yaitu terpaksa. Ayat paksa, Allah yang memaksa. Nggak mungkin Allah dipaksa. Kemudian yang ke-9 sifat mustahilnya jahlun, bodoh. Mustahil Allah bersifat bodoh. Masa Allah bodoh? Kan Allah nyiptakan manusia, nyiptakan alam. Kemudian hayat, ya, lawannya mautun. Kalau mustahil Allah itu bersifat maut. Mautun itu mati. Nanti siapa yang kajiannya kan? Kemudian yang ke-11 yaitu sumun. Allah bersifat mustahil sumun, yaitu tuli. Kemudian umyun, buta, dan bukmun. Bukmun? Bisu. Ya, ini apa nih artinya? Jadi kalau ini ya, umyun, terus sumun dan bukmun. Ya. Sumun, umyun, dan bukmun. Tuli, buta, dan bisu. Panca indera manusia sebenarnya kalau panca indera manusia itu tidak boleh
syaratkan kepada Allah, bahwa Allah itu maha melihat. Penglihatan Allah itu tidak sama dengan melihatnya manusia. Bahwa Allah itu mendengar, tapi pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran manusia, gitu ya. Bahwa Allah itu berkalam, berucap, berkata, maka kata-kata Allah itu tidak sama dengan kata-kata manusia. Jadi itu yang perlu kita yakini. Selanjutnya ada yang ketiga, yaitu sifat jaiz bagi Allah. Jaiz itu artinya boleh ada, boleh tidak. Ya. Pada diri Allah itu boleh ada, boleh tidak. Nah, itu disebut sifat jaiz. Apa itu sifat jaiz? Sifat jaiz yaitu sifat yang mungkin bagi Allah untuk berbuat sesuatu ya, sesuai dengan Allah mau menciptakan manusia, tidak menciptakan manusia, itu tidak jadi masalah bagi Allah. Terserah Allah, ada Allah, namanya juga Allah ya. Yang namanya juga Tuhan, jadi terserah Tuhan. Mau apa-apapun juga itu namanya sifat jadi. Hanya satu, yaitu kewenangan dari Allah untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, itu disebut dengan sifat jadi. Jadi sekali lagi, yang wajib ada 20, yang mustahil ada 20, dan yang jaiz ada 1. Lanjut, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah memiliki sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang jaiz, maka bagaimana sikap kita dalam mencerminkan supaya kita ini benar-benar baik sesuai dengan kriteria Allah, sesuai dengan keinginan Allah? Maka ada beberapa cerminan, tentang keimanan kita kepada Allah berdasarkan sifat-sifatnya. Contoh ada wujud. Sifat wujud itu menjelang liburan sekolah, Fauzan pergi berlibur ke pantai bersama keluarga. Ia begitu takjub melihat keindahan alam, ombak yang berdebur, matahari yang mulai tenggelam, semilir angin, dan keindahan lainnya. Semua ini membuat ia yakin bahwa Allah itu ada, karena ia sang pencipta alam dan indah ini. Itu ya. Nah, itu contoh sifat wujud. Coba sekarang berikan contoh yang sifat hidayah. Siapa yang mau memberikan contoh? Silakan dibacakan. Sama dulu ya. Ada? Ya, dibaca. Tidak. Hah? Itu dibaca. Selain giat belajar, Andi juga senantiasa berdoa kepada Allah. Dia memohon agar senantiasa diberi kemudahan dan kemampuan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh guru. Andi yakin bahwa doa-doa yang ia panjatkan pasti didengar oleh Allah karena Allah mempunyai sifat sama. Nah, itu contoh cerminan terhadap sifat Allah as-sama. Kemudian yang ketiga, sifat baqa. Silakan mau baca. Sebagai seorang muslimah, kita senantiasa melaksanakan ibadah juga selalu membantu temannya yang mengalami kesusahan. Semua ini dia lakukan karena ingin mempersiapkan bekal untuk di akhirat kelak. Dia yakin bahwa manusia itu tidak akan kekal di dunia, maka akan mati. Berbeda dengan Allah yang masih bermanfaat serta selama-lamanya. Nah, itu ya, bahwa itu adalah sifat. Ini dicerminkan oleh muslimah yang bernama Syifa, yang senantiasa melaksanakan ibadah
untuk membantu temannya yang mendapatkan ibadah. Ternyata ibadah itu ada dua, ada ibadah mahdoh dan ibadah ghair mahdoh. Mahdoh itu ibadah kita kepada Allah sesuai dengan ketentuan Allah. Ya. Sedangkan ghair mahdoh ibadah yang hablun nas, yang ibadah misalnya membantu sesama, menolong teman, memberi makan saudara, atau mengambil sesuatu yang nanti kalau tidak diambil itu bisa membahayakan orang lain, itu juga termasuk ibadah ternyata. Dan salah satu yang termasuk ibadah juga kita ini kumpul di tempat ini untuk membicarakan Allah, membicarakan sifat-sifat Allah, itu juga termasuk ibadah. Ya, kalau membicarakan Allah, membicarakan keimanan, ketakwaan, dhamma, gitu ya. Berbeda mungkin kalau ngumpul ngobrolnya tentang apa ya, gosip gitu kan, ngobrolnya tentang sohim, ngobrolnya tentang harim, beda kan? Nah itu juga harus jadi perhatian. Selanjutnya sifat yang keempat, qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi artinya apa? Qiyamuhu binafsihi tadi kan? Ya. Siapa yang baca silakan? Hari itu Nisa tidak pergi ke sekolah karena sakit, adanya panas dan dia hanya bisa berbaring di tempat tidur. Sementara kedua orang tuanya pergi ke kantor. Ketika ia merasa haus, ia mencoba bangun. Namun tidak bisa. Pada saat seperti ini, ia semakin sadar bahwa sebagai makhluk kita memerlukan bantuan orang lain. Berbeda dengan Allah yang tidak memerlukan bantuan yang lain karena ia bersifat qiyamuhu binafsihi. Ya, okay. Jadi ini digambarkan oleh Nisa atau orang atau manusia berbeda dengan Allah. Manusia itu mengalami sakit, kalau Allah kan tidak. Seperti itu. Kemudian ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Sifat yang selanjutnya itu ilmu. Ada? Baca cukup. Nah baik sampai sini ya. Ada pertanyaan? Ada ya. Harusnya ada yang bertanya. Tanya Pak. Nggak apa-apa. Nah ada, setelah kita membahas tentang sifat Allah ya, dari bagian keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi bisa disimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki sifat-sifat ya. Ada yang bisa menyimpulkan? Silakan. Kelompok 1. Bagaimana kesimpulannya dari pembahasan ini? Bahwa Allah itu, siapa Allah itu? Allah itu memiliki sifat 20 ya, yaitu wujud, tidak, waqo, dan selanjutnya. Yang kedua, Allah memiliki sifat mustahil. Mustahil itu lawan dari sifat wajib. Ada berapa? 20. Yang ketiga sifat jadi. Ada berapa? Ada 1 ya. Selain itu dari sifat-sifat Allah, kalau kita pahami itu semuanya ya, 20 tambah 20 40, 40 tambah 1 41, ditambah sifat Rasul ada 4, jadi 45, ditambah sifat Rasul yang mustahil bagi Rasul ada 4 juga, jadi 49, ditambah sifat jaid bagi Rasul itu ada 1, jadi 50. Itu termasuk ke dalam tauhid yang 50 tadi yang kita ambil. Nah itu saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang
iman kepada kitab-kitab Allah, ya. Kitab Allah yang 4 dan kitab-kitab Allah juga yang banyak ya, tidak hanya 4. Tapi yang kita ketahui ada 4. Nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Itu saja, mudah-mudahan pertemuan kita membawa keberkahan dan apa yang kita pelajari ini memberikan manfaat buat kita semua. Kita akhiri dengan Allahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa dulu untuk kegiatan. Ingin berdoa. Siap, berdoa, mulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum.